Misha, kamu beneran kan hari ini lagi nggak ada pekerjaan? Iya, aku lagi bebas. Kamu mau nggak temenin aku ke perpustakaan daerah? Kemarin aku baca artikel tentang minyak bumi, jadi aku penasaran dan mau cari tahu tentang minyak bumi tersebut. Hah? Perpustakaan daerah itu jauh, Syahda. Gimana kalau kita nonton di Avengers Tube aja? Di sana pasti ada informasi yang kamu mau lihat. Beneran? Ya udah yuk, aku udah penasaran banget nih dengan minyak bumi. Dan gimana kalau dimulai dari sejarahnya? Oke, aku buka aplikasinya dulu ya. Avenger 2020 kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya minyak bumi, lalu bagaimana sih minyak bumi itu pertama kali ditemukan, dan bagaimana ketersediaan minyak bumi di Indonesia pada saat ini. Daripada lama-lama, lebih baik simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Minyak bumi terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun. Saat hewan atau tumbuhan mati, fosil mereka ini tertimbun oleh pasir dan lumpur di dasar laut. Ribuan tahun kemudian, akibat pengaruh tekanan dan suhu bumi, lapisan lumpur dan pasir ini berubah menjadi batuan. Akibat tekanan dan panas bumi, fosil yang terjebak pada batuan menjadi minyak mentah dan gas alam. Tahap pertama dalam eksplorasi minyak bumi adalah mencari petunjuk dari permukaan bumi seperti lipatan-lipatan batuan. Lipatan-lipatan ini terjadi akibat tekanan gas dan minyak bumi yang merembes pada batuan sehingga minyak bumi naik ke permukaan. Tetapi tidak sampai ke permukaan bumi karena tertutup lapisan batuan lain. Untuk mengetahui lokasi minyak bumi ini dilakukan dengan gelombang seismik. Gelombang seismik diciptakan dengan menggunakan ledakan kecil. Ledakan ini menghasilkan gelombang dan akan merambat sampai pada kedalaman tertentu. Jika ada batuan yang menggelembung, gelombang ini dipantulkan kembali. Pantulan ini dideteksi oleh sensor sehingga posisi akurat minyak bumi dapat diketahui. Langkah berikutnya adalah mengeluarkan minyak bumi dari lapisan-lapisan tersebut. Untuk melakukan hal ini diperlukan pengeboran sampai ke dasar lapisan yang mengandung minyak bumi. Setelah dibor, minyak bumi akan memancar sendiri akibat perbedaan tekanan. Akan tetapi, tekanan ini semakin ke atas akan semakin melemah, sehingga diperlukan tekanan dari luar. Tekanan dari luar ini biasanya berasal dari pompa air atau udara. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno. Menurut Herodotus dan Diodorus Siculus yang merupakan sejarawan Yunani kuno, lebih dari 4000 tahun yang lalu, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon. Sedangkan sumur minyak komersial pertama di dunia yang digali terletak di Polandia pada tahun 1853. Pengeboran minyak kemudian berkembang sangat cepat di belahan dunia lainnya. Di Indonesia sendiri, sumber minyak bumi pertama kali ditemukan oleh Aileko Jan Zikker pada tahun 1880. Saat melakukan inspeksi di Sumatera Timur, ia menemukan genangan air bercampur minyak bumi. Sampel tersebut kemudian dibawa ke Batavia untuk dianalisis. Pada tahun 1882, Zikker bertolak ke negeri Belanda untuk mencari dan mengumpulkan dana untuk kebutuhan kegiatan eksplorasi minyak di daerah tersebut. Setelah 2 bulan melakukan pengeboran dan berhasil mendapatkan 200 liter, maka Zikker mencoba untuk melakukan eksplorasi di beberapa daerah sehingga tahun 1885, tepatnya pada tanggal 15 Juni, ia menemukan semburan kuat gas dan juga minyak dari dalam sumur galian tersebut. Sumur tersebut kemudian dinamakan dengan Telaga 1. Ketersediaan minyak bumi di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan SKK Migas tahun 2019, cadangan minyak nasional Indonesia sebesar 2,5 miliar standar barrel tangki. Indonesia juga, berdasarkan hasil studi geologi dan geofisika bawah permukaan, Indonesia masih menyimpan sumber daya minyak bumi P90 sebesar 9.808 juta standar barrel tangki. Wah, ternyata begitu ya sejarah minyak bumi dan juga proses pembuatannya. Bahkan aku baru tahu kalau minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Ya, aku juga baru tahu. Sekarang kita lihat dampak positif dan negatif minyak bumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Manrolik dan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif pengolahan minyak bumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positifnya. Dampak positif dari pengolahan minyak bumi ini, pengolahan minyak bumi ini dilakukan dengan cara yang sangat ringan. Dan minyak bumi ini sangat mudah dalam proses perindustrian yang dilakukan dengan jaringan pipa yang kemudian ditanamkan dalam pusat pengolahan yang khusus, agar berbeda dengan sistem pengolahan dari sumber daya yang lain. Dan minyak bumi ini memiliki manfaat
dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik. Dampak negatif dari pengolahan minyak bumi ini itu sumber daya minyak bumi memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembentukan kembalinya, dan pengolahan juga itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan dalam proses pengolahan biasanya ini menimbulkan beberapa efek buruk bagi kesehatan dan membuat pemanasan global karena menimbulkan polusi dan pencemaran. Nah, mengapa minyak bumi itu dapat menimbulkan beberapa efek buruk untuk kesehatan juga pemanasan global? Di dalam minyak bumi itu ada zat pencemar, yang dimana ada karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan juga timbal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ketahanan energi nasional Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Kita tahu bahwasannya di 2010 hingga 2014 banyak sekali permintaan dari masyarakat. Menurut anggota Dewan Nasional atau DEN, Renaldi Dalimi, itu ketahanan energi ini meliputi 3 aspek, yaitu ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kelanjutan pembangunan energi terbarukan. Pada grafik ini disebabkan ketidakseimbangan laju ketersediaan energi dengan kebutuhan energi di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak dalam negeri terus merosot, sedangkan permintaan selalu meningkat. Nah, pada kemenperin.go.id ini Kementerian Perindustrian ini menawarkan pemikiran alternatif, yang dimana pembangunan kebutuhan energi ini menggunakan thorium sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Tapi Syahda masih bingung deh, kok bisa harga minyak bumi meningkat akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok juga? Iya, aku juga nggak tahu. Gimana kalau kita cari lagi video yang menjelaskan tentang kenaikan harga minyak bumi? Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi harga minyak bumi. Sebelumnya, saya akan menunjukkan grafik tentang harga minyak bumi beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat dari grafik tersebut, harga minyak bumi mengalami naik turun setiap tahunnya. Lalu, apa yang mempengaruhi harga minyak bumi? Pertama yaitu OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC dapat mempengaruhi harga minyak bumi dunia, padahal total produksi anggota OPEC kurang dari 50% produksi minyak bumi dunia. Hal tersebut terjadi karena anggota OPEC bersatu menjadi kartel. Selanjutnya yaitu negara-negara penghasil minyak seperti Rusia, United States, China, Kanada, dan Brazil. Meskipun mereka tidak termasuk anggota OPEC, mereka juga dapat mempengaruhi harga minyak bumi dunia. Yang ketiga yaitu kondisi politik. Kondisi politik merupakan salah satu faktor utama dari kenaikan harga minyak bumi dunia. Seperti perang Yom Kippur membuat OPEC melakukan embargo sehingga harga minyak bumi naik 17% dari 3,12 US dollar menjadi 3,65 US dollar per barel. Yang keempat yaitu kondisi ekonomi dunia. Jika kondisi ekonomi dunia melambat, maka jumlah permintaan minyak juga melemah, sehingga nantinya mempengaruhi harga minyak bumi. Dan yang terakhir yaitu perusahaan minyak. Perusahaan minyak juga dapat mempengaruhi harga minyak, terutama perusahaan minyak terbesar di dunia seperti Sinopec, Royal Dutch Shell, Saudi Aramco, PetroChina, BP, dan perusahaan minyak lainnya. Jika salah satu dari perusahaan tersebut bangkrut, menyebabkan kenaikan harga minyak bumi. Ternyata seperti itu ya, banyak sekali informasi yang bisa aku dapat sekarang. Aku sudah tidak penasaran lagi tentang minyak bumi. Terima kasih banyak, Misha. Iya, sama-sama Syahda. Aku juga dapat informasi banyak tentang minyak bumi yang memberikan dampak yang besar di beberapa sektor. Oke deh, aku tutup ya, Misha. Bye. Oke, bye.